Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Complete with us, Mutiara Daha and Sharifah. Today, in Intro to Business, we will discuss about recruitment. So, recruitment is the process of finding and hiring the best and most qualified candidate for a job opening in a timely and cost-effective manner. It can also be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. Jadi rekrutmen adalah proses menemukan dan merekrut kandidat terbaik dan yang paling berkualitas untuk suatu lowongan pekerjaan secara tepat waktu dan hemat biaya. Ini juga dapat didefinisikan sebagai proses mencari calon karyawan dan merangsang serta mendorong mereka untuk melamar pekerjaan di suatu organisasi. Jika kita berbicara tentang proses rekrutmen, kita langsung memikirkan aktivitas seperti analisa persyaratan pekerjaan tertentu, menarik kandidat untuk melamar pekerjaan itu, menyaring pelamar dan menyeleksi di antara mereka, mempekerjakan kandidat terpilih untuk menjadi karyawan baru, dan mengintegrasikan ke dalam struktur. Ini jelas ya, alasan utama mengapa proses rekrutmen dilaksanakan adalah untuk menemukan orang-orang yang paling memenuhi syarat untuk posisi di dalam sebuah perusahaan dan yang akan membantu mereka untuk mencapai tujuan organisasi. How to apply for a job? Jadi bagaimana cara melamar pekerjaan? Search for jobs in your field. Jadi cari pekerjaan yang sesuai di bidang Anda. Lalu research hiring companies. Riset perusahaan perekrutan. Jadi kita juga cari mana perusahaan yang sedang merekrut gitu. Then ready your resume for submission. Kita juga harus menyiapkan resume untuk diserahkan kepada suatu perusahaan. Lalu decide if a cover letter is right for you. Jadi putuskan apakah surat lamaran yang tepat untuk Anda seperti itu. Lalu submit your resume and online application. Biasanya itu resume dikirimkan melalui online juga seperti email, and last application follow up. Jadi tindak lanjut aplikasi. And the next with Miss Sharifah, time is yours. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mutiara Daha, yaitu selection procedure. The selection procedure is aimed at finding and hiring the best candidates for job openings. Jadi di sini mengadakan proses seleksi yang bertujuan untuk mencari dan merekrut kandidat yang terbaik untuk lowongan pekerjaan. Jadi di sini sebuah perusahaan itu biasanya menyeleksi tujuannya menyeleksi kandidat karyawan. Tujuannya untuk mencari kandidat yang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya, the selection process always starts with a job opening. This job opening should have a clearly defined function profile that includes criteria like minimum years of work experience, educational background, and being proficient in certain skill. Jadi di dalam suatu seleksi tersebut biasanya dimulai dengan pertanyaan seperti lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan ini harus memiliki profil fungsi yang jelas yang mencakup kriteria seperti tahun pengalaman kerja minimum, latar belakang pendidikan, dan salah satu skill atau kemahiran dalam keterampilan tertentu. Jadi biasanya ditanya tujuannya apa,
kenapa bekerja di sini, terus pendidikannya apa, keterampilan tertentunya apa, skillnya di mana, seperti itu biasanya di interview. And the next, what are the steps of the selection process? Apa langkah-langkah proses seleksi? Langkah-langkah kan pasti di dalam penyeleksian itu ada langkah-langkah atau proses. One of the selection is placing a job advert, and then screening application, and then candidate interview, verification and references, final selection, and making a job offer. Salah satu langkah-langkah tersebut yang pertama yaitu menempatkan iklan pekerjaan, placing a job advert. Jadi suatu perusahaan jika ingin mengadakan karyawan baru itu biasanya mengadakan iklan di poster, seperti poster, atau sekarang yang sudah biasa disebar di media sosial. Yang kedua yaitu screening application, yaitu aplikasi penyaringan. Jadi disaring, kan pasti ada kriterianya masing-masing. Jadi nanti karyawan yang mau mendaftar tersebut nanti disaring. Terus yang ketiga, wawancara kandidat. Ya, wawancara kandidat setelah ada penyaringan baru nanti diwawancara, di interview. Setelah itu verifikasi dan referensi. Jadi ada dikasih verifikasi dan referensinya, yaitu terus final selection, seleksi terakhir, seleksi akhir. Jadi setelah di interview, jadi nanti diseleksi apakah ini pantas, apakah ini bidangnya, skillnya di mana, nanti itu ada seleksi akhir. Dan yang terakhir yaitu membuat tawaran pekerjaan. Jadi setelah di interview nanti tahu bakatnya di mana, skillnya di mana. Setelah itu ditawarkan pekerjaan tersebut, apakah mau kalau ditaruh di bidang ini, apakah mau ditaruh di pekerjaan ini, apakah siap, seperti itu. Okay, thank you for watching in this video, for attention in this presentasi. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.